Master System itu sudah berpengalaman sebenarnya bagaimana Master System itu mendeploy di multiple branch gitu ya di seluruh Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Oke. Nah, Pak Milton, mungkin aku mau balik lagi sebentar ya. Tadi soal SASI ini kan sebenarnya pain point terbesar apa yang dijawab oleh teknologi SASI kalau kita bandingkan dengan versi tradisionalnya sih, Pak? Oke. Nah, ini juga menarik. Jadi, kalau kita ngelihat tadi ngomongin di traditional network itu ya, semua traffic dari berbagai macam. Biasanya kalau cabang, semua di steering lewat ke headquarter-nya, data center-nya. Semua dengan menggunakan MPLS. Pertama, MPLS kan harganya mahal sekali. Kemudian, kita nggak punya visibility terhadap MPLS-nya ini. Kalau misalkan orang mau akses aplikasinya ada di cloud. Misalkan kita ngomongin collaboration, Webex, Team. Itu kan ada di cloud. Kenapa kita harus nge-reroute dulu traffic-nya kita ke headquarter, baru kita lempar ke cloud? Ini kan sangat tidak efektif gitu. Nambah latency, nambah bandwidth-nya juga. Cost-nya. Betul. Padahal ujung-ujungnya keluar juga ke internet. Akhirnya user experience itu sangat jelek sekali itu yang menjadi challenge-nya. Jadi kita melihat di beberapa deployment ya berdasarkan yang kita sudah deploy mengenai SASI tadi itu ya. Awalnya itu customer atau klien-klien tersebut menyampaikan bahwa experience dari user-user yang ada di cabang tadi itu ya ketika dia menggunakan collaboration, mengakses aplikasi itu sangat jelek sekali gitu. Karena semua traffic akan di-steering ke headquarter dengan menggunakan MPLS yang kecil sekali gitu ya. Di headquarternya juga akan ada bottleneck di sana, latensinya luar biasa karena semua akan di-handle oleh perangkat-perangkat security di sana, padahal ujung-ujungnya akan keluar ke internet. Nggak efektif. Nggak efisien juga gitu. Dari sisi cost juga sangat tidak masuk akal gitu kan. Nah, dari sisi remote user gimana? Namanya remote user kan kita harus melihat ya, namanya user itu kan variatifnya banyak ya. Ada yang aware bagaimana penggunaan IT, ada yang memang user awam gitu ya. Nah, ketika harus menggunakan VPN, mau mengakses resource di headquarter biasanya kan harus menggunakan VPN gitu ya. Nah, menginstall VPN itu nggak gampang dan kemudian itu juga akan ada latensi dan segala macam. Kadang-kadang user di rumah, dia bekerja dari rumah. Saya sudah langganan ini dari broadband internet 100 mega. Tetapi saya mau buka detik aja itu lama sekali. Kenapa? Semua traffic saya di-steering dulu ke data center saya, ke headquarter saya. Experience lagi gitu kan, user experience-nya very bad. Kalau dia mau mengakses kolaborasi kayak Webex, Team, hal yang sama juga akan terjadi gitu. Nah, dengan menggunakan teknologi SASI tadi gitu ya, maka kita tidak perlu lagi menggunakan VPN ini. Dengan SASI tadi, kita menggunakan security as a service di cloud gitu ya. Semua traffic akan di-steering ke cloud gitu ya. Dalam hal ini Umbrella, dilakukan inspeksi di sana secara full layer gitu ya. Mulai dari sisi firewall, proxy, DNS, CASB, DLP, dan segala macam. Setelah dia aman, baru diteruskan ke tujuannya. Nah, ini akan jauh lebih efisien, dari sisi user experience juga sangat efektif gitu ya, sangat baik sekali gitu. Nah, mungkin Mas Ardi ini bisa cerita bagaimana pengalaman teman-teman di Master System mendeploy di berbagai macam klien-klien Master System. Iya, jadi kalau tradisional itu mungkin beberapa tahun yang lalu ya, itu koneksi internet itu kan nggak se-reliable sekarang, dan kekurangan internet itu adalah yang internet yang murah, itu nggak ada SLA memang. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya kelebihan internet tanpa kekurangannya? Nah, itulah solusi SD-WAN masuk tuh di situ tuh. Jadi dia bisa bikin SLA-nya sendiri. Jadi dia punya beberapa link, ada MPLS, ada internet, atau ada link yang lain. Itu kita bisa set SLA-nya mana yang untuk aplikasi-aplikasi kita ya. Misalnya aplikasi kritikal, SLA-nya berapa, nanti dia akan pilih tuh link mana yang memenuhi SLA itu akan dia pilih gitu. Jadi kita udah nggak ketergantungan lagi sama provider untuk bikin SLA karena udah ditarik ke kita gitu. Ya. Dan umumnya karena internet itu jalurnya direct gitu ya, yang mau diakses kan internet juga ujung-ujungnya, apalagi kalau cloud terus yang kayak SaaS, Office 365 gitu kan, itu pasti ya rata-rata yang dipilih jalur internet lebih cepat. Dan benar emang beberapa deployment awal-awal Office 365 itu kalau di customer ya, yang kita tahu gitu ya, itu
berat kalau masih menggunakan tradisional. Oke. Karena koneksinya tadi harus muter-muter, harus lewat pusat. Gitu. Jadi emang udah beda generasi lah sama tradisional. Benar. Oke. Tapi kalau solusi SASI ini sendiri common nggak sih di Indonesia? Maksudnya apakah banyak industri yang sudah implementasi atau gimana tuh? Ya, jadi kalau kita lihat di customer kita sih udah hampir semua segmen industri ya itu menggunakan teknologi ini gitu. Dari financial institution, dari manufacturing itu udah sampai segitu gitu, udah menggunakan, bahkan ada yang udah bukan MPLS internet pilihan koneksi dari cabangnya, tapi udah internet. Iya. Karena saking perbedaannya terlalu jauh gitu. Betul. Harganya MPLS mahal banget, Bandwidth-nya kecil banget, gitu kan? Dibandingin internet yang harganya murah, bandwidth-nya kencang. Betul. Oh, oke. Ngomongin soal cost nih mungkin ya. Tadi kan katanya kalau yang tradisional kurang efisien juga secara budget ya. Nah, tapi kalau di SASI ini seberapa banyak bisa mengefisiensi pengeluarannya? Nah, kalau dari pengalaman kita ya, itu kita sempat bikin hitung-hitungan. Jadi kalau investasi udah 5 tahun ke atas gitu, 3 tahun sampai 5 tahun ke atas itu kalau kita hitung harga udah nemu ROI-nya ya. ROI-nya si Link dibandingin dengan beli perangkat itu jauh lebih murah menggunakan solusi SASI ini dibandingin dia punya Link MPLS redundant gitu ya, terus bandwidth-nya segitu, itu udah nggak mungkin. Dan mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai experience dari user gitu. Nah, experience user itu user sekarang ya Gen Z ya sebutnya Gen Z itu kan maunya semuanya cepat gitu ya. Mau akses internet maunya cepat, mau bekerja juga maunya cepat gitu. Aksesnya semuanya serba cepat. Nah, dengan adanya teknologi SASI ini gitu ya, ini sebenarnya akan bisa mengimprove user experience itu secara luar biasa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah di Indonesia sendiri seperti apa? Sebenarnya ketika kita semakin berkembangnya cloud secara umum, penerapan SaaS application, mungkin ya kita lihat sekarang di Indonesia bahkan udah ada AWS, sudah ada Google Cloud gitu, ada Alibaba, dan mungkin kedepannya akan ada Microsoft gitu ya. Dan hampir mungkin berapa banyak sekarang layanan aplikasi kita itu yang berbasis cloud. Kita menggunakan Netflix, kita menggunakan Office 365, kita menggunakan bahkan sehari-hari kita menggunakan iOS atau mungkin menggunakan Android base, itu semuanya berbasis cloud gitu kan. Nah, artinya ke depannya akan semakin banyak aplikasi-aplikasi yang ada di cloud tadi. Kalau misalkan aplikasinya ada di cloud, kenapa kita harus balik lagi nih, muter dulu ke data centernya kita, ke headquarternya kita, baru kita menuju ke cloudnya. Ibaratnya saya ini mau ke Medan, tapi saya harus muter dulu ke Jayapura. Dari Jayapura saya baru ke Medan lagi. Itu kan ya dari sisi cost-nya, dari sisi waktunya gitu kan. Kemudian belum tentu pesawatnya juga ada ke Jayapura, nunggunya berapa lama gitu kan. Nah, ini yang menjadi, ini sebenarnya analogi-analoginya bagaimana SASI tersebut bisa men-solve banyak sekali isu-isu dengan traditional networking tadi itu. Gitu. Ya, mungkin nambahin sedikit. Ya benar sih, tadi kayaknya kita udah nggak mungkin balik ke tradisional lagi. Jadi tinggal nunggu waktu aja. Semua mungkin nggak harus perusahaan-perusahaan yang fokus di teknologi gitu ya, tapi perusahaan-perusahaan yang kayak manufacturing itu yang nggak terlalu canggih-canggih lah gitu, itu juga arahnya juga udah ke sana gitu, karena mereka ngelihat benefitnya dibandingin yang tradisional. Skala perusahaan yang sudah oke untuk mengimplementasi ini, apakah memang harus yang enterprise atau yang gimana sih Pak? Kalau menurut saya sih enggak. Jadi semua perusahaan yang khususnya tadi ya banyak aplikasi yang di cloud yang diakses gitu ya. Terus banyak cabang yang butuh koneksi ke internet, yang butuh kolaborasi. Itu semua udah cocok untuk implementasi teknologi ini. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan untuk nggak spesifik industri aja gitu yang cocok. Any size dari organisasi, kemudian any industry. Jadi selama perusahaan tersebut punya cabang, selama perusahaan tersebut punya aplikasi yang akan diakses di cloud, selama perusahaan tersebut memperbolehkan remote worker,
Nah, artinya dia memang applicable untuk atau cocok untuk menerapkan sanksi tadi. Tadi seperti Mas Ardi sampaikan, perbandingan MPLS dengan internet broadband itu jauh sekali loh perbedaannya. Dari sisi cost, mahal sekali MPLS. Mungkin satu langganan MPLS sekian bisa 10 kali untuk internet broadband-nya gitu. Besar sekali ya. Besar sekali perbedaannya. Nah, jadi artinya dengan kalau kita mau perusahaan tersebut mau mencapai efisiensi gitu ya, mau mengimprove user experience, mau mengimprove security, maka SASI adalah teknologi yang tepat untuk diadop oleh perusahaan tersebut. Oke, kalau mau mengimprove security-nya ya, Betul. SASI adalah teknologi yang tepat. Oke. Betul. Secara teknologi kita udah kupas banget nih sampai tadi Pak Adi bahkan sudah cerita tentang use case-nya juga. Nah, sekarang pertanyaannya, why Cisco? Oke, nah kenapa Cisco ini juga menarik gitu ya. Jadi pertama ya, Cisco itu sudah sangat mature di industri yang namanya teknologi ini gitu ya. Cisco kurang lebih udah 34 tahun gitu ya. Nah, kemudian ngomongin mengenai SASI sendiri, Cisco itu juga punya teknologi yang sangat mature. Yeah. Kita punya full blown of teknologi. Tadi kita ngomongin SASI, itu ada Network as a Service, ya. Kita punya SD-WAN, ada Meraki, ada Viptela. Security as a Service, kita punya Umbrella gitu. Jadi kita punya dua sisinya ini, dua requirement yang disebutkan Gartner. Mungkin kalau kita lihat yang lain, ada yang punya SD-WAN only, ada yang punya security only gitu. Nah, tidak ada yang punya dua-duanya gitu. Cisco punya dua-duanya. Network as a Service melalui SD-WAN, Security as a Service melalui Umbrella tadi itu. Kemudian, Cisco juga didukung oleh Talos dari perspektif security. Talos ini merupakan salah satu threat intelligence terbesar saat ini gitu ya. Yang mana Talos ini akan didukung oleh kurang lebih sekitar 250 plus analis. Kemudian, kita juga mengintegrasikan banyak sekali sensor secara worldwide. Kebayang dong perangkat-perangkat Cisco ya. Saya pernah baca itu mungkin data, bukan data sekarang, bahwa 60% internet worldwide itu menggunakan Cisco sebagai infrastrukturnya gitu. Nah, artinya cukup besar sekali, banyak sekali informasi yang kita dapat mengenai threat intelligence tadi itu gitu ya. Kemudian Cisco juga mengintegrasikan Zero Trust ke dalam SASI-nya tersebut. Nah, Zero Trust Network Access gitu ya, ataupun Zero Trust yang lainnya, kita integrasikan ke dalam SASI tadi itu. Jadi artinya offering yang Cisco terkait dengan SASI tadi itu sangat lengkap sekali gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Cisco juga didukung oleh partner-partner seperti Master System yang sudah punya banyak sekali pengalaman, yang punya resource-nya. Kenapa? Ini benar sekali, ini penting sekali. Kebayang kalau misalkan ada teknologi, tapi kita tidak bisa deploy, kita tidak bisa manage teknologi tersebut. Nah, ini akan menjadi pain buat teman-teman di operasional gitu. Tapi dengan adanya partner-partner seperti Master System yang punya resources, yang punya orang untuk mendukung, yang punya pengalaman untuk mengimplementasikan, kita bisa memastikan bahwa teknologi yang baik tadi ini diadopsi dengan baik, dipergunakan dengan baik sehingga menghasilkan hasil yang baik gitu. Seperti itu. Jadi itu sangat penting juga itu. Sangat penting ya. Nah, Benar. karena sangat penting, saya mau dengar langsung dong dari Pak Ardi. Why Master System, Pak? Selain yang tadi sudah disebutkan sama Pak Melton mungkin. Kenapa Master System? Karena tadi yang seperti Pak Melton bilang ya, saya setuju banget ya. Tadi Pak Melton bilang, jadi kenapa Master System? Karena Master System, pertama kalau ngomongin Cisco ya, itu kita 3 tahun berturut-turut itu best partner di ASEAN, udah bukan ngomongin Indonesia lagi nih, tapi udah ngomongin di ASEAN. Terus, Levelnya ASEAN loh ini. sorry. Ya. Tapi selain itu juga kita, ya kalau kita ngomongin Cisco lagi ya, kita fokus banget di Cisco kan dari zaman masih network doang gitu kan, terus Cisco ada data center, ada voice, ada apa namanya security, itu kita fokus banget emang di Cisco. Dan engineer kita juga tadi resources kita tuh banyak yang bisa, yang capable gitu ya, mengimplementasi solusi SASI ini khususnya. Dan pastinya ada dong ya sertifikasinya ya. Oh iya, itu. Pastinya. Iya, termasuk CCI security juga loh. Oh, semua sudah Pada ada. CCI baik itu network, service provider, termasuk security juga loh di Master System. Sudah lengkap ya, Pak? Berarti sudah siap ya? Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi kepada Pak Milton dan juga Pak Ardi yang sudah bersedia hadir dan bersama-sama dengan kita untuk membahas secure connectivity ya. Nah, jangan lupa juga untuk Master Rian, pantangin terus konten Master Talk di YouTube channelnya Master System Infotama. Jangan lupa like, komen, subscribe,
share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Ino pamit undur diri, Master Talk Inspiration Talk with the Master. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.